Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Rinda Putra Absani, nomor daftar D39 dari kelompok 4 dengan jabatan pengawas transportasi darat di unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Yang kali ini dengan tutor Bapak Ahmad Riyadi MPSI dan pada proses kegiatan latihan dasar di Provinsi Kalimantan Selatan pada golongan 3 angkatan 1. Di sini saya akan membahas mengenai upaya membangun budaya core value berakhlak di lingkungan kerja. Berakhlak sendiri merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN yang melayani masyarakat dengan profesional, integritas, dan budaya kerja yang positif, sehingga memberikan layanan publik yang optimal. Lalu, apakah pada orientasi berakhlak di tempat kerja saya telah diterapkan? Mari kita bahas. Yakni pada poin pertama, berorientasi pelayanan, yang mana pada penerapan saya melakukan untuk kegiatan penyeberangan dan menjamin keselamatan kegiatan penyeberangan, yang mana potensi hambatannya yakni tidak terlayani kegiatan penyeberangan dan tidak memiliki jaminan keselamatan atas kegiatan penyeberangan. Dengan pemecahan masalah, melakukan pelayanan yang optimal dengan fasilitas yang unggul, dan menyediakan jaminan keselamatan dengan asuransi maupun alat keselamatan. Kemudian akuntabel, yakni menerapkan dengan menyusun dan mempublikasi laporan tahunan terkait kinerja layanan, kemudian keuangan dan capaian target, dengan potensi hambatan prosedur yang ada dalam pelaksanaan laporan, salah dalam pengambilan keputusan dan kurang tepat. Kemudian untuk pemecahan masalah, yakni melakukan pemeriksaan berulang dan melakukan diskusi untuk pengambilan keputusan. Kemudian dalam poin kompeten, menerapkannya dengan didapatkan dan menambah ilmu, menerapkan ilmu yang didapatkan dan menambah ilmu mengenai kepelabuhanan dan tata usaha dengan siapapun yang sudah berpengalaman jika tidak terdapat pelatihan Bimtek. Kemudian potensi hambatan, yakni ilmu yang tidak diterapkan dalam dunia kerja dan tidak ingin menambah wawasan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam penyelesaian masalah, diadakannya kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dan mengikuti pelatihan di setiap ASN di PT penyeberangan dan pelabuhan. Kemudian penerapan, melakukan kemudian untuk poin harmonis, dan penerapannya yaitu melakukan komunikasi yang baik dengan rekan kerja UPT, kantor induk Dinas Perhubungan, hingga masyarakat sendiri. Dengan potensi hambatannya yakni kurangnya keterbukaan informasi yang tidak jelas atau penyampaian yang menyinggung rekan kerja. Kemudian untuk pemecahan masalahnya yakni memperbanyak kegiatan yang dilakukan secara tim dan memberikan contoh hubungan rekan kerja yang baik. Kemudian pada poin loyal, penerapannya bekerja dengan berlandaskan berbakti kepada nusa dan bangsa serta melaksanakan tugas sebaik mungkin yang diberikan oleh pimpinan. Kemudian untuk potensi hambatan, mementingkan diri sendiri dan menganggap remeh perintah dari atasan dengan pemecahan masalah, penerapan reward dan punishment kepada setiap personil di UPT pelabuhan dan penyeberangan. Kemudian pada poin adaptif, yakni mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tugas-tugas yang diberikan serta mengikuti update kebijakan pada UPT dan pelabuhan dan penyeberangan. Kemudian potensi hambatan yakni kurangnya pemahaman mengenai teknologi yang berkembang dan tidak terampil dalam menggunakan ilmu dan teknologi. Untuk pemecahan masalahnya yakni memberikan cara-cara menarik dan mudah dipahami oleh orang lain untuk mempelajari teknologi atau ilmu baru. Yang terakhir yakni pada poin kolaboratif, yakni diterapkan dengan senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor yang berada pada lingkup kerja di PT Pelabuhan dan Penyeberangan sendiri seperti Polairut, pihak kecamatan, dan instansi-instansi lainnya seperti TNI Polri juga. Kemudian untuk potensi hambatan antar sektor merasa ini
yang dimiliki adalah yang paling benar dan menganggap sektor lain tidak perlu dalam penyelenggaraan tugas, yang mana pemecahan masalahnya yakni mengadakan koordinasi secara berkala antar lintas sektor sehingga terciptanya komunikasi yang baik. Kemudian dari ke-7 poin berakhlak tersebut, faktor penghambat yang paling berpengaruh dan terasa pada lingkungan kerja UPT Pelabuhan dan Penyeberangan yakni mementingkan diri sendiri dan menganggap remeh perintah dari atasan, yang mana poin tersebut termuat dalam core values berakhlak yakni loyal. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kemungkinannya yakni yang pertama, budaya kerja sudah terbiasa santai dan menunda pekerjaan hingga menganggap remeh instruksi pimpinan. Kemudian merasa aman karena tidak adanya dampak apapun di saat tidak melakukan instruksi dari pimpinan. Kemudian kurangnya rasa hormat seperti umur yang sepantaran dan mungkin berteman sejak kecil. Kemudian mengenai masalah pribadi, masalah pada orang atau antara ASN dengan pimpinan atau masalah keluarga dirinya sendiri. Kemudian pemecahan masalah utama yakni mementingkan diri sendiri dan menganggap remeh perintah dari atasan, yang mana tentu kita harus mempagari diri sendiri dengan cara teguh pendirian terhadap core values berakhlak sendiri agar kita juga tidak ikut dalam lingkaran ASN yang tidak loyal. Kemudian memberikan contoh, kita langsung memberikan contoh bagaimana penerapan core values loyal kepada pimpinan ataupun pada bangsa dan negara dengan mengerjakan tugas yang kita emban sebaik mungkin. Kemudian diterapkannya punishment. Jika ASN yang tidak melaksanakan tugas atau tidak sesuai dengan ketentuan misalkan deadline, bisa diberikan punishment atau hukuman yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Hal ini perlu koordinasi dengan pimpinan sehingga apakah dapat persetujuan, jika mendapat kemungkinan akan dilaksanakan. Kemudian reward, mengadakan penghargaan pada ASN yang memiliki integritas dan tanggung jawab kepada pekerjaannya secara baik. Itu dapat dilakukan dalam 1 bulan sekali misal, dan ini juga perlu koordinasi dengan pimpinan. Kemudian yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut yakni diskusi dengan ASN yang belum menerapkan core values berakhlak pada poin loyal sendiri. Kita dapat mencari tahu atau menggali informasi terhadap ASN tersebut, mengapa tidak melakukan itu dan bagaimana, apakah kita dapat menyelesaikan masalahnya dan memberikan solusi jika ingin kita untuk memberikan solusi-solusi kepada ASN tersebut. Kemudian harapan, jika telah berubah terhadap ASN-ASN yang tidak loyal, diharapkan perubahan dalam diri atau tim seperti meningkatnya rasa tanggung jawab dan empati, kemudian hubungan kerja yang lebih sehat dan harmonis tentunya karena tidak ada rasa egois lagi. Kemudian komunikasi dengan atasan jadi lebih terbuka dan profesional. Kemudian peningkatan kerja individu maupun tim secara keseluruhan. Kemudian selain itu, citra dan reputasi diri maupun UPT Pelabuhan dan Penyeberangan membaik karena secara tidak langsung juga memberikan dampak kinerja bagi UPT selama ini. Kemudian untuk lingkungan kerja tentunya lebih produktif dan kondusif karena tidak ada lagi sikap ketidakloyalan yang menghambat kerjasama di dalam UPT Pelabuhan dan Penyeberangan sendiri. Terima kasih, demikian paparan yang saya berikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.